والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Insyaallah taala mulai pada pagi hari ini kita akan membaca kitab yang sangat mulia dan merupakan ilmu dasar, dalam artian ilmu yang penting, wasilah, perantara untuk semakin kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar serta dengan pemahaman salafuna as-salih. Na'am barakallahu fikum. Yaitu kitab Na'am barakallahu fikum Al-Waraqat, Na'am Nadmul Waraqat, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih, yang mana beliau memang Na'am barakallahu fikum hafizakumullah, nah karangannya dalam masalah Na'am barakallahu fikum pantun atau puisi ini mengenai ilmu usul ini sangat mencakup dan juga penting kita Na'am barakallahu fikum kita miliki atau kita perlu memahaminya. Na'am barakallahu fikum, yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Yang mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu sangatlah banyak keutamaan beliau dan juga perjuangan beliau kalau kita perlu menyebutkannya. Namun secara globalnya beliau adalah salah seorang daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang karangnya sangat banyak sekali. Baik dalam masalah usul juga punya, masalah lughah bahasa Arab juga punya, bahkan beliau punya karangan syarah terhadap Matan Jurumiyah, syarah terhadap Alfiyah Malik, paham ya? Kemudian masalah usul sudah kita bahas kemarin, al-usul min ilmi usul, matannya beliau miliki, syarahnya juga beliau punya. Nah barakallahu fikum. Kemudian kitab yang sekarang kita baca ini, kitab Nah barakallahu fikum Nadmul Waraqat, itu pantun atau puisi, nah barakallahu fikum mengenai ilmu usul yang dikarang oleh Al-Imam Syarafuddin Al-Amriti rahmatullah alaih. Nah, beliau syarah juga dengan syarah yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Nah, kita jadikan kitab ini sebagai pelajaran yang selanjutnya setelah al-usul min ilmi usul. Nah barakallahu fikum sebenarnya sudah mewakili, cuman tidak masalah kita baca kitab ini dalam rangka untuk mengambil faedah yang selanjutnya. Karena beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga punya karangan lain. Nah barakallahu fikum Syarah Mandhumah Usul Fiqh wa Qawaidih. Paham ya? Itu setelah kitab ini biasanya kitab itu dibaca juga. Nah, karena kitab usul ini juga bertingkat-tingkat sebagaimana kitab nahwu. Dan kitab yang sering dipelajari yang paling tinggi kitab Mudzakkirah. Al-Imam Asy-Syanqiti rahimatullah alaih, itu kitab usul juga. Nah, namun kitab tersebut bisa dikatakan kitab tinggi karena bahasanya bahasa yang agak berat. Dalam artian berat bagi yang belum memiliki ilmu dasar lughah bahasa Arab. Barakallahu fikum. Namun kalau sudah barakallahu fikum dilatih dalam artian bertahap sedikit demi sedikit ilmu dasarnya, al-usul min ilmu usul, kemudian berikutnya syarah Nadmul Waraqat, dan semisalnya insyaallah akan mudah untuk memahami kitab tersebut. Jadi kitab ini bentuknya adalah puisi atau pantun, kurang lebih ada sekitar 211 pantun atau puisi. Nah barakallahu fikum, yang insyaallah taala akan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin secara terperinci dan mudah dipahami insyaallah taala. Oleh karena itu perlu kita perhatikan dan insyaallah akan semakin mudah karena sudah kita mempelajari yang sebelumnya yaitu al-usul min ilmi usul. Adapun tujuan barakallahu fikum mempelajari ilmu usul itu bukanlah sebagai tujuan yang puncak dalam artian ghayah, karena betapa banyak dari kalangan barakallahu fikum al-falasifah, al-kalam, atau di kalangan orang hizbiyin atau al-bid'ah wad dhalal, al-batil, mereka terkadang karena sudah pandai dalam ilmu usul akhirnya mengalahkan atau meninggalkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah demi mengedepankan kaidah usul. Alhamdulillah, itu keliru juga ya. Walaupun mereka bergaya, ini kaidah usul seperti ini. Kamu nggak pernah belajar usul atau bagaimana? Karena demi untuk menyelamatkan hawa nafsu mereka, oleh karena itu dalil Al-Quran dan As-Sunnah pun diterjang. Itu nggak benar ya. Justru kita memahami atau mempelajari ilmu usul barakallahu fikum agar kita semakin beradab dengan dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, meletakkan pada tempatnya.
Paham ya? Jadi Al-Qur'an dulu kedepankan, kemudian baru kita keluarkan kaidah usulnya. Misalnya seperti itu. Nah, namun manakala tidak berseberangan kita gunakan kaidah usul tidak masalah. Paham ya? Cuman kalau berseberangan jangan mengedepankan kaidah usul kemudian meninggalkan syariat barakallahu fikum dalil yang asasi yang inti itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mahfum salah ya? Jadi ilmu usul atau usul fikih ini termasuk ilmu alat wasilah perantara sebagaimana ilmu bahasa Arab. Paham ya? Bukan dijadikan ghayah puncaknya. Mahfum? Na'am barakallahu fikum. Kita langsung saja halaman yang ke-15. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim ini kalau kita jelaskan, kita jabarkan mungkin tidak cukup dalam waktu 1 jam atau setengah jam. Karena sangat besar sekali faedah dan keutamaan atau penyebutan bismillahirrahmanirrahim tersebut. Cuman kita ringkas atau kita sebutkan secara global saja. Bismillahirrahmanirrahim ini para muallifin terdahulu maupun sekarang mereka seringnya mengedepankan lafaz bismillahirrahmanirrahim dalam rangka apa di antaranya? Tabarruk, mencari berkah. Nah, dan juga dalam rangka isti'anah. Nah, karena dalam ba itu ada maknanya ba isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi tulisan atau catatan atau muhadarah atau yang semisalnya yang akan disampaikan setelahnya. Karena seringnya bismillahirrahmanirrahim itu kan. Nah, karena bismillahirrahmanirrahim ba di situ barakallahu fikum bukan ba lil musahabah. Berbeda dengan kelompok sesat dari kalangan Mu'tazilah, Zamakhsyari dan semisalnya ba lil musahabah. Jadi barakallahu fikum, aku menulis, aku mencatat, aku berbicara beriringan dengan apa? Beriringan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bersama-samaan dengan pertolongan Allah taala. Paham ya? Nah, jadi menyamakan itu perbuatan hamba itu disamakan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, padahal perbuatan hamba setelah kehendak dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi seakan-akan hamba berbuat, Allah taala berbuat. Itu enggak tepat ya. Jadi maksudnya musahabah ini jadi dia berbuat itu bersamaan dengan perbuatan Allah taala itu loh. Itu enggak tepat ya. Yang tepat adalah perbuatan hamba itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Agar diberkahi dan barakallahu fikum diberikan manfaat pada tulisan ini atau pada muhadarah atau pada ucapan-ucapan yang disampaikan setelahnya. Paham ya? Nah, misalkan bismillah, kita mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau belajar bismillah, mau kerja bismillah. Itu karena ada unsur isti'anah di situ. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi makanannya, minumannya, kerjaannya. Paham? Nah. Kemudian faedah yang kedua barakallahu fikum bismillahirrahmanirrahim. Para ulama kenapa mereka barakallahu fikum mengawali dengan kitab-kitab mereka, karangan-karangan mereka dengan bismillahirrahmanirrahim? Pertama, iktidaan bi kitabillahi jalla wa ala. Dalam rangka mencontoh apa? Al-Qur'anul Karim. Haitsu anna Allah jalla wa ala bada fi kulli suratin bil basmalah illa surat al-bara'ah. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala memulai pada setiap surat itu dengan apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat al-bara'ah. Bedakan basmalah dengan tasmiyah. Kalau basmalah sempurna, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah bismillah. Paham ya? Oleh karena itu disyariatkan ketika mau makan bismillah, tasmiyah. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, hadisnya Umar bin Abi Salamah. Rasulullah suatu ketika menasihatkan kepada beliau, ya ghulam samillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik, samillah tasmiyah. Bismillah. Cukup. Walaupun kalau misalkan dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya cukup-cukup saja, cuman yang syariatkan bismillah tasmiyah tadi. Mau makan bismillah. Enggak perlu disempurnakan bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Karena beda tasmiyah dengan apa? Barakallahu fikum dengan basmalah. Mau menyembelih bismillahirrahmanirrahim atau bismillah? Bismillah cukup. Tasmiyah. Paham ya? Wadhkur ismullahan itu. Sebutkanlah nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah teman sebut. Mau salah ya? Barakallahu fikum. Itu yang pertama, mencontoh Al-Qur'anul Karim dari sisi Allah Subhanahu wa taala mengawali pada setiap surat dengan bismillahirrahmanirrahim kecuali surat Al-Bara'ah. Dikenal dengan surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah, surat Al-Fadhihah. Paham ya? Al-Fadhihah. Karena disitu membongkar rahasianya, gerak-geriknya orang-orang munafikin. Paham ya? Barakallahu fikum. Kemudian juga membongkar kejelekan, kejahatan orang munafikin dalam surat Taubah itu. Mafhum? Barakallahu fikum. Seperti itu. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, bismillahirrahmanirrahim itu apakah ayat daripada Al-Qur'an atau surat tersendiri atau dia termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah atau ayat tersendiri? Pendapat yang sahih barakallahu fikum hafizakumullah, bismillahirrahmanirrahim adalah ayatun mustaqillah. Ayat tersendiri bukan bagian dari surat Al-Fatihah.
ayat tersendiri yang tercantum dalam Al-Qur'anul Karim fungsinya untuk apa? Na'am barakallahu fikum, untuk memisahkan antara salah satu surat dengan surat yang lainnya. Kecuali surat Al-Baqarah tadi. Itu pendapat yang sahih. Jadi bismillahirrahmanirrahim tidak masuk dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah pendapat yang sahih berdasarkan dalil yang ada, na'am barakallahu fikum, dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Salatnya masih surat Al-Fatihah, salat di situ. Paham ya? Aku bagi surat Al-Fatihah antara diriku dengan hambaku dua bagian. Baru setelah itu dimulai alhamdulillahirabbil alamin ila akhir hadis. Mahfum salah ya? Nah, itu mengenai faedah bismillahirrahmanirrahim. Dan masih panjang lebar lagi, bisa dilihat dalam kitab-kitab yang ada yang lainnya mengenai Ar-Rahman maknanya apa, Ar-Rahim maknanya apa. Kita langsung masuk pada mukadimah inti daripada pembahasan kitab ini. Jadi kitab yang akan kita bahas ini kitab mengenai apa? Usul fikih. Paham ya? Mengenai usul fikih. Nah, dasar-dasar pokok-pokok berkaitan masalah fikih. Nah, cuman nanti ada pertanyaan di sini akan kita sebutkan juga, mana yang didahulukan, mempelajari ilmu usul fikih dulu atau fikihnya langsung? Wah, ini kan penting. Bagaimana kamu atau kita mempelajari fikih enggak tahu usulnya? Nah, yang satunya lagi bilang, ya itu fikih dulu, karena kalau kita mempelajari usulnya, fikihnya enggak tahu, sama aja, padahal kita setiap hari butuh fikih. Paham ya? Salat butuh fikih. Ya enggak? Nah, kemudian wudu butuh fikih, ilmu fikih maksudnya ya. Nah, kemudian qada'ul hajah butuh fikih. Kalau kita belajar usulnya bagaimana? Masalah tiba-tiba al-asl fil amr adalah wujub. Orang awam bingung. Paham ya? Oleh karena itu pada asalnya fikih didahulukan. Cuman beriringan dengan mempelajari fikih, mempelajari usul-usulnya. Karena kalau kita ajarkan pertama kali usul fikih orang awam, bingung enggak? Bingung. Pak, ini al-asl fil amr yadullu ala wujub. Hukum asal daripada sebuah perintah menunjukkan wajib. Apa yang wajib, Pak? Bingung. Paham ya? Diajarkan fikih bagaimana wudu, bagaimana salat, bagaimana zakat, bagaimana puasa, paham ya? Nah, tapi beriringan dengan itu disisipkan ilmu usul fikih. Paham ya? Nah, seperti itu. Agar kita dalam artian sebagai apa? Hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wa usyai' fi mawdi'ihi. Naam. Al-muqaddimah, pembukaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa hadha yaumus sabti al-khamis 'ashar min syahri Safar 'am 15 wa 400 wa alf wa fihi nabtadi' qira'ata kitab Nadmul Waraqat fi Usul Fiqh. Nas'alullaha an yu'inana 'ala fahmihi wa itmamihi. Perhatikan ini mukadimah ini beliau sampaikan waktu itu ketika beliau memulai membaca kitab ini. Nah, kata beliau, fa hadha yaumus sabt. Sama juga ya ternyata ya. Kita juga hari Sabtu sekarang ya. Nah, alhamdulillah ya. Cuman beda tahunnya, paham ya? Nah, fa hadha yaumus sabti, maka ini hari Sabtu. Nah, al-khamis 'ashar, tanggal 15 min syahri Safar, dari bulan Safar, tahun 15 wa 400 wa alf 1000. Nah, barakallahu fikum 415. 1415, pada tahun 1415, sudah lama berarti ya. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya 1415 Hijriah. Paham ya? Nah, wa fihi, pada hari tersebut, tadi kita akan memulai qira'at kitab Nadmul Waraqat, bacaan kita terhadap kitab pantun untuk puisi Waraqat ini berkaitan masalah usul fikih. Nas'alullaha an yu'inana 'ala fahmihi wa itmamihi. Amin. Naam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pertolongan kepada kami atau kepada kita semuanya untuk memahaminya dan menyempurnakannya. Masya Allah ini ya. Saya langsung baca aja. Usul fikhi 'ala ismih. Usul fikih itu sebagaimana namanya. Usul fikhi, usul fikhin, dasar-dasar pokok masalah fikih. Yakni yanbani 'alaihi al-fiqhu. Maksudnya yang terbangun di atasnya fikih. Fikih itu kan saya pemahaman aslinya ya. Nah, barakallahu fikum. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, yafqahu maknanya yafhamu. Karena al-fiqh itu masalah bahasa maknanya adalah al-fahm. Saya kita lewati dulu ya. Nah, jadi barakallahu fikum hafizakumullah. Wahlul 'uqdatam, uraikanlah ikatan atau kesusahan dalam ucapanku, yafqahu qawli, agar mereka memahami ucapanku. Paham ya? Jadi barakallahu fikum, fikih itu maksudnya adalah al-faham secara bahasa. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, yufahimuhu fid din. Yufahimuhu fid din. Na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi fikih secara bahasa al-faham. Sudah kita lewati dulu pada al-usul min al-usul, na'am, di awal-awal itu. Tapi tidak masalah. Naam. Kemudian kalau aslun itu sendiri apa?
Aslun, kalau usul ini jamak dari asl. Ya, yang namanya asl itu kan pondasi atau inti. Alladzi yubna alaihi ghairuhu, ya enggak? Sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya. Paham ya? Pondasi rumah, pondasi masjid. Itu berarti di atasnya dibangun enggak? Secara bahasa seperti itu. Nah, kalau aslus syajar berarti apa? Akar-akarnya itu. Paham ya? Karena dari awal dari barakallahu fikum, akhirnya menjulang ke atas itu loh. Pohonnya itu, paham ya? Batangnya itu. Jadi bawahnya tadi. Wa hunaka syai'un yusamma bi usul fikih. Di sana ada sesuatu yang dinamakan dengan usul fikih. Wa hunaka syai'un akhar yusamma bi qawaidul fikih. Ya ini. Di sana ada lagi nama lain namanya qawaidul fikih, kaidah-kaidah fikih. Ya, dasar-dasar pokok masalah fikih ada, kaidah-kaidah fikih juga ada yang dikenal dengan kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah itu. Yang paling bagus untuk pemula di antaranya dikarang oleh Al-Imam As-Sa'di. Al-Imam As-Sa'di bahasanya juga mudah karena beliau adalah gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini murid daripada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimatullah alaih. Apa maksudnya ya? Beliau juga punya karangan kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. Bentuknya pantun atau puisi. Matannya juga milik beliau, milik Syekh As-Sa'di ini. Syarahnya juga beliau sendiri yang menyarah dan mudah dipahami. Namun sudah kita sebutkan ya, untuk masalah kaidah fikih itu kembali kepada 5 kaidah kubra. Paham ya? Al-Qawaidul Fiqhiyah tarji' ila 5 qawaid kubra. Paham ya? Jadi kaidah fikih itu kembali pada 5 kaidah yang kubra. Pertama, al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Yang kedua, al-yaqin la yazul bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqah tajlibut taysir. Perkara yang memberatkan akan mendatangkan kemudahan. Yang keempat, barakallahu fikum, la dharar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh juga membahayakan orang lain. Kemudian yang kelima adalah al-'adah muhakkamah. Adat istiadat yang sudah dijadikan kebiasaan atau dijadikan hukum. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum. 5 kaidah tersebut yang paling besar. Kenapa? Karena nanti akan berputar di bawah 5 kaidah tersebut masail-masail, permasalahan-permasalahan yang lain. Paham ya? Barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, fa usul fikih, maka usul fikih yabhatsu fi adillatil fikih. Berarti ini usul fikih itu yang dibahas adalah mengenai dalil-dalil fikih itu loh. Paham ya? Dalil-dalil fikih tersebut itu yang dibahas dalam usul fikih. Ya globalnya yang sering kita dengar apa usul fikih itu? Ilmun yubhatsu an kaifiyat istikhrajil ahkam min adillatiha ijmaliyah itu. Yaitu ilmu barakallahu fikum yang membahas barakallahu fikum yang diketahui dengannya apa? Bagaimana tata cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalilnya yang masih global. Ya, itu usul fikih itu. Misalkan barakallahu fikum hafizakumullah, dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillah, ini kan artinya berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu kita akan bisa mengeluarkan hukum di situ. Apa hukum berpegang teguh dengan tali Allah? Hukumnya apa? Wajib. Tahunya dari mana? Ada kaidah usul di situ. Dikeluarkan dari apa? Akhirnya kita bisa mengeluarkan hukum dari dalil yang global tadi itu. Masih global ini. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Global enggak? Ini perintahnya itu wajib atau sunnah atau apa? Global enggak? Global. Akhirnya kita mampu mengeluarkan hukum dari situ. Hukumnya wajib. Dari mana ilmu usul tadi? Apa kaidahnya? Al-asl fil amr yadullu 'alal wujub. Paham belum? Hukum asal daripada sebuah perintah menunjukkan wajib, berarti i'tisam, berpegang teguh dengan apa? Tali Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an dan As-Sunnah, wajib. Mampu belum menerapkan? Paham maksudnya ya? Jadi seperti itu. Perlu diperhatikan. Apa hukum syirik? Haram. Tahunya dari mana tahunya? Kita sekarang mencoba mengeluarkan apa? Mengeluarkan hukum dari dalil yang masih global. Wala tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan kalian, syahidnya apa? Wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan kalian berbuat atau jangan kalian berbuat kesyirikan sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang larangan enggak? Larangan. Masih global larangannya. Larangan ini makruh, lil karahah atau lit tahrim, ya enggak? Untuk makruh atau untuk haram, masih global. Kita berani mengatakan hukumnya haram. Berarti hukum itu kan kita mengeluarkan hukum dari dalil yang masih global. Paham ya? Taunya dari mana? Dengan usul tadi itu. Kalau kita nggak tahu kaidah usul, bingung. Buktinya mana? Sisi pendalilannya mana kalau ini syirik itu wajib? Syirik itu apa? Barakallahu fikum adalah haram. Mana pendalilannya? Kan kalau kita belum belajar usul bingung.
Oh ya mana ya? Padahal lafadznya itu kalau misalkan orang ini pandai debat itu misalkan, mana syirik enggak ada larangan syirik. Syirik haram itu enggak ada. Asyirku haramun. Tulisan lafaz seperti itu enggak ada itu, paham ya? Terus bagaimana tahu pendalilan bahwasanya syirik itu haram? Kita katakan di sini larangan. Dalam kaidah usul apa? Al-asl fin nahyi yadullu 'ala tahrim. Paham ya? Berarti hukum asal daripada sebuah larangan adalah haram. Nah, sekarang wala tusyriku bisyai'a, larangan enggak? Larangan berarti hukumnya haram. Paham belum? Jadi kaidah usul barakallahu fikum, ilmu usul adalah ilmun yu'rafu bihi na'am kayfiyatu istikhraji al-ahkam min adillatiha al-ijmaliyah. Paham ya itu ya? Ilmu yang diketahui dengannya bagaimana tata cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil yang masih apa? Global. Mafhum soalnya ya? Nah, lihat sini. Fa usul fikih yabhatsu fi adillatil fiqh. Naam. Usul fikih itu dibahas nanti masalah dalil-dalil fikih itu dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, baru keluarlah hukum nanti. Wa qawaidul fiqh, adapun kaidah-kaidah fikih tabhatsu fi masail fiqh ya wa na'am. Kalau kaidah fikih itu nanti yang dibahas mengenai apa? Permasalahan-permasalahan fikih. Nah, permasalahan-permasalahan fikih yang ada keterkaitan dengan dalilnya. Bukan untuk mengeluarkan hukumnya, bukan ya. Nah, permasalahan-permasalahan fikih yang berkaitan mengenai dalil yang ada. Kita lihat, walaysa laha ilaqatun bil adillati itlaqan. Tidak ada keterkaitan atau sangkut paut dengan dalil-dalil secara mutlak ada. Paham ya? Fa kitabu qawaid Ibnu Rajab, maka kitab kaidah-kaidah fikih yang dikarang oleh Ibnu Rajab, masalan sebagai contoh, la yabhasu bil adillah, tidak membahas masalah dalil. Tapi kalau usul fikih bahas masalah dalil. Dalil ini menunjukkan wajib atau haram. Paham ya? Dalil ini menunjukkan sunnah atau apa? Dalil ini menunjukkan makruh atau apa itu, paham ya? Kalau usul fikih seperti itu. Paham ya? Dalil ini apakah umum atau khusus? Di mana itu? Di usul fikih. Tapi kalau kaidah fikihnya, qawaid fikihnya itu membahas apa? Permasalahan-permasalahan fikih di situ. Paham ya? Nah, bagaimana kalau seandainya syariat ini misalkan dia tidak mampu untuk berdiri. Ya, salatnya tapi dengan duduk mampunya. Ada kaidah fikih. Nah, gitu. Ada kaidah fikih al-masyaqqah tajlibut taysir. Perkara yang berat yang mendatangkan kemudahan. Apa itu ya? Nah, dalilnya ini nih baru gitu. Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau intinya kalau kaidah fikih itu kaidah dulu baru dalil biasanya gitu. Tapi kalau usul fikih ini dalil dulu baru usulnya. Paham bedanya? Misalkan, nah, kenapa kok salat dengan duduk boleh? Padahal dia karena dia tidak mampu kan, tidak mampu. Nah, kenapa? Kaidah fikihnya apa? Al-masyaqqah tajlibut taysir. Salat perkara yang berat kan mendatangkan kemudahan. Dalilnya mana? Nah, baru yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, seperti itu. Jadi kalau kita telusurin globalnya gitu ya. Jadi kalau qawaidul fiqhiyah itu nanti nah barakallahu fikum kaidah dulu untuk membahas itu masalah fikihnya, kemudian setelah itu apa baru dalilnya mana? Tahu dia? Seringnya gitu. Tapi kalau usul fikih, paham ya? Nah, kita barang lihat dalil dulu. Nah, dalil ini menunjukkan apa? Umum atau khusus? Wajib atau mubah? Wajib atau haram? Paham ya? Nah, setelah itu menunjukkan wajib. Dalilnya kaidahnya apa? Usulnya apa? Nah, seperti itu. Apa dia maksudnya? Bedanya ya. Paham salah ya? Nah, kita lihat sini, enggak perlu panjang lebar ini. Wa inna ma yabhasu fi qawaid wa dhawabit fil fiqh. Hanya saja ilmu kaidah fikih itu membahas mengenai kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dalam ilmu fikih. Yanbani 'alaiha masail wa na'am. Yang terbangun di atasnya masail permasalahan-permasalahan. Satu kaidah misalkan al-masyaqqah tajlibut taysir. Ini kan masalahnya ini kan kaidah yang besar ini. Ya, semua perkara yang memberatkan mendatangkan kemudahan. Nah, dibangun di atas kaidah tersebut masail permasalahan-permasalahan. Tidak mampu salat dengan berdiri, dengan duduk. Tidak mampu ingkar mungkar dengan tangan, dengan apa? Lisan. Kaidahnya masuk ke situ nanti. Paham ya? Yang jelas perlu diperhatikan. Lakinna usul fikih yabhasu fi adillatil fikih. Akan tapi usul fikih, ilmu usul fikih itu membahas mengenai dalil-dalil fikih wa qawaidiha dan kaidah-kaidahnya. Berarti secara tidak langsung lengkap itu loh. Wa hadha huwal farqu bainahuma. Nah, dan inilah perbedaan antara keduanya. Oleh karena Syekh Muhammad shallallahu alaihi wasallam rahimatullah alaih, beliau mengarang kitab yaitu dan beliau syarah juga syarah mandumah qawaidul mandumah apa? Usul fikih wa qawaidih. Mandumah usul fikih wa qawaidih. Jadi itu plus usul fikih plus kaidah fikih itu loh. Paham ya? Insyaallah kita baca nanti kalau ada kesempatan. Insyaallah ini ya kita selesaikan dulu lah. Sabar. Nah, barakallahu fikum. Nah,
Na'am barakallahu fikum. Wa usul fikih sayati insyaallah taala ma'nahu fi kalamil mu'allif rahimahullah taala. Adapun mengenai usul fikih akan datang pembahasannya nanti sebagaimana yang ucapan atau yang dijelaskan oleh atau yang diungkapkan oleh al-mu'allif rahmatullah alaih. Maksudnya al-mu'allif ini adalah al-Imam Imriyati rahmatullah alaih. Paham ya? Nah, beliau memang dikenal dengan al-Imam al-Imriyati seperti itu. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita ambil satu lagi atau kita ambil selesaikan dulu dikit lagi. Nah, mas'alatun, permasalahan ini penting nih, perhatikan permasalahan ini penting. Hal yanbaghi an yuqaddam ilmu ushul fiqhi 'ala al-fiqhi atau yuqaddam al-fiqhu 'alaihi. Nah, ini yang Anda tanyakan tadi. Yang sudah kami sebutkan di awal tadi. Mana yang lebih pantas? Apakah lebih pantas mendahulukan ilmu usul fikih atau ilmu fikih? Atau mendahulukan fikih dulu baru ilmu usulnya? Itu pertanyaannya. Jawabannya qala ba'dul ulama, sebagian para ulama mereka berkata rahimahullah ta'ala, qaddimil usula hatta tabniya 'alaihi furu'. Dahulukanlah ilmu usul sampai hingga terbangun di atasnya furu', cabang-cabang fikih. Fa'rif usul fikih qabla an ta'rif al-fiqh. Ini. Ya, ketahuilah ilmu usul fikih sebelum mengetahui fikih. Ini yang pertama ya. Nah, pendapat yang pertama, dahulukan ilmu usul dulu. Ilmu usul fikih dulu sebelum kamu memasuki ilmu fikih, maksudnya ketahuilah ilmu usul fikih dulu sebelum mempelajari ilmu fikih. Wa qala ba'dul ulama rahimahullah bal yuqaddam al-fiqh, bahkan didahulukan ilmu fikih. Kenapa? Li'anna al-insana yumkinu an ya'rifa al-fiqha duna an yarji'a ila usul fikih. Benar kan ini? Dikarenakan manusia itu mungkin untuk mengetahui fikih, bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana puasa, bagaimana barakallahu fikum hafizakumullah, wudu dan semisalnya, ya kan? Tahu enggak? Tahu. Duna an yarji'a ila usul fikih, tanpa harus kembali pada usul fikih. Benar enggak ini? Benar. Li'anna ilma usul fikih, li'anna ilma usulil fikih. Ini yang tepat usuli ya, karena mudhaf ya. Li'anna ilma usul fikih, dikarenakan ilmu usul fikih itu la yabhatsu fil fiqh. Nah, tidak membahas masalah fikih gitu loh. Paham ya? Nanti membahas masalah fikih. Wa inna ma yabhatsu fi adillatil fiqh. Hanya saja ilmu usul fikih itu yang dibahas adalah dalil-dalil fikih itu loh. Dalil yang dipakai untuk fikih itu loh. Paham ya? Dalil yang dipakai untuk memahami agama itu yang dibahas dalam ilmu usul fikih. Bukan pemahaman agama secara zatnya itu loh. Paham belum? Nah, wa hina idzin, maka pada waktu itu pula lah yumkinu lil insan, memungkinkan bagi manusia an ya'rifal fiqha qabla an ya'rifa usul fiqh. Mengetahui ilmu fikih sebelum mengetahui ilmu usul fikih. Benar enggak nih? Benar, kita wudu. Dulu kita awal belajar wudu seperti ini, salat seperti ini, zakat seperti ini. Itu kita tanpa mengetahui usul fikih kan? Karena fikih itu sebenarnya pemahaman agama tersebut. Nah, pada perkara kita memahami agama nanti dibutuhkan yang namanya usul fikih. Ya, untuk membahas dalil-dalilnya itu. Setelah kita paham masalah agama, nanti ujung-ujungnya, nah ini yang kita pahami ini wajib, perkara ini wajib atau haram atau sunnah atau makruh, itu kan baru butuh apa nanti? Usul fikih. Paham ya? Untuk mengecek dalilnya itu loh, menunjukkan haram atau enggak, umum atau khusus. Kalau cuma pemahaman agama tanpa mempelajari ilmu usul bisa itu loh aslinya. Nah, dari sini, wa hadha huwa alladhi 'alaihi al-'amal al-jari min qadimiz zaman hatta barakallahu kata beliau, dan inilah yang amalan yang senantiasa berjalan min qadimiz zaman, sejak zaman dahulu, fikih dulu berarti pelajari kan. Nah, hatta inna ba'dal masyayikh, bahkan hingga sungguhnya sebagian para masyayikh fima nasma', sebagaimana yang kami dengar, yaqra'una al-fiqha, mereka membaca fikih, wala yaqra'una usul al-fiqh itlaqan. Bahkan sebagian mereka enggak mau baca usul fikih secara mutlak. Namun walaupun demikian barakallahu fikum, kita tidak ada salahnya membaca usul fikih gitu loh. Cuman yang kita terapkan diletakkan pada tempatnya. Dalam artian kalau kita ngajar orang awam ya jangan belajar usul fikih. Awal dakwah di orang awam masuk kampung langsung belajar al-usul min usul. Paham ya? Orang enggak bingung. Orang itu bertanya-tanya bagaimana caranya salat, zakat, puasa, haji, malah dikasih tahu. Pertama kita mempelajari ilmu al-usul min usul. Orang enggak paham. Dia mau tahu bagaimana caranya salat, mau tahu bagaimana caranya zakat, mau tahu bagaimana caranya wudu, dipelajari langsung pertama ilmu usul. Kurang tepat ya. Jadi kita ajari manusia yang pertama kali adalah yang apa yang mereka pahami dulu. Yaitu fikih.
Ya, bagaimana sholat, bagaimana wudu, zakat. Udah lama misalkan, udah lama, barulah kita sisipkan dikit-dikit. Itu penting ya seperti itu ya. Namanya barakallahu fikum tatbiq, paham ya? Praktek seperti itu penting. Soalnya apa? Soalnya kalau kita misalkan ajarkan misalkan di orang awam tanpa melihat bulu, dalam tanpa pandang bulu istilahnya, tanpa pandang bulu, orang baru atau orang lama langsung alfiyah bin Malik misalkan. Ya kelenger itu maksudnya itu Allah musta'an, maksudnya ya barakallahu fikum bikin mereka itu bosan lah istilahnya itu. Allah musta'an. Yang jelas semuanya diletakkan pada tempatnya, wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adapun inti pembahasan kita barakallahu fikum itu tadi sekedar muqaddimah yang kita dengarkan dan kita jelaskan tadi mengenai ilmu ushul fikih dan juga apa itu qaidah fiqhiyah. Barakallahu fikum, serta mana yang didahulukan ilmu ushul dulu atau ilmu fikih dulu sudah kita jelaskan secara globalnya. Barakallahu fikum, hafizakumullah. Berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.